Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian lakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang ada di rumah masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti kalian selain membuat praktikum, silahkan kalian membuat video tentang penggunaan alat ukur dan prinsip kerjanya. Jadi, sebelum dilakukannya praktikum, kalian jelaskan terlebih dahulu alat ukur tersebut, lalu lakukan percobaannya. Adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan ya. Izin bertanya, bagaimana jika tidak mempunyai alat ukur seperti jangka sorong dan micrometer screw? Nah, untuk masalah itu, silahkan kalian eksplorasi sendiri dengan menggunakan lab virtual. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Meteran yaitu alat ukur berbentuk pita dengan memiliki ukuran panjang yang bervariasi, di antaranya yaitu panjang 150 cm, 500 cm, 1000 cm, dan lain-lain. Material alat ukur terdiri dari berbagai bahan, di antaranya terbuat dari kayu, kain, plastik, dan juga dari plat besi. Meteran biasanya digunakan untuk berbagai keperluan kegiatan rumah tangga, kegiatan jahit-menjahit, kegiatan bangunan, kegiatan kerajinan tangan, dan lain-lain. Pengertian meteran. Meteran atau roll meter ialah alat ukur panjang yang terbuat dari bahan plastik atau plat besi tipis dengan panjang 25 sampai 50 meter dan pada ujung pita dilengkapi dengan pengait serta diberi magnet untuk mempermudah pengukuran. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang pada bidang datar, mengukur sudut, dan membuat sudut siku-siku. Cara kerja meteran. Yang pertama, himpitkan skala 0 pada mistar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Kedua, lihat posisi ujung lain benda tersebut. Baca skala mistar yang berimpit dengan ujung lain benda. Ketiga, secara umum akan teramati ujung benda tidak tepat berimpit dengan salah satu skala milimeter pada mistar.
Aduh, gak punya mikrometer sekrup sama jangka sorong lagi. Oh iya, kan ibu bilang bisa pakai laboratorium virtual. Tapi gimana caranya ya? Aku tanya ke teman kelas aja deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Kamu udah praktikum belum? Gimana sih cara gunain virtual lab? Oh, kalau aku sih pakai aplikasi mikrometer simulator dan jangka sorong. Oh gitu ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong atau vernier caliper adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum 20 cm. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar suatu benda, serta kedalaman suatu tabung. Prinsip kerja jangka sorong yaitu apabila kunci yang terdapat pada jangka sorong dilonggarkan, maka papan skala nonius dapat digerakkan sesuai keperluan. Dalam kegiatan pengukuran objek yang hendak diukur panjangnya atau diameternya, maka objek akan dijepit di antara dua penjepit atau yang disebut rahang yang ada pada jangka sorong. Panjang objek dapat ditentukan secara langsung dengan membaca skala utama sampai 0,1 cm. Kemudian menambahkan dengan hasil pembacaan pada skala nonius sampai 0,01 cm. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Mikrometer berfungsi untuk mengukur panjang sebuah benda, mengukur diameter luar benda, dan mengukur ketebalan benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil seperti kabel, kawat, lebar suatu kertas, maupun benda-benda lainnya. Prinsip kerja mikrometer sekrup adalah sebagai berikut. Pada bagian sleeve terdapat skala utama yang berisi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya pada bagian atas dan angka 0,5, 1,5, 3,5, dan seterusnya pada bagian bawah. Sehingga jarak antar dua skala terkecil skala utama adalah 0,5 mm. Sedangkan pada bagian timbel terdapat skala utama yang berisi angka 1 sampai 50 atau kelipatan 5. Jika timbal diputar satu kali putaran penuh, maju atau mundur, maka skala utama akan bertambah 0,5 mm atau berkurang 0,5 mm. Sehingga satu skala putar sama dengan 0,5 per 50 sama dengan 0,01 mm. Artinya, jarak antara dua skala terkecil skala nonius adalah 0,01 mm. Kelebihan virtual lab pada masa pandemi diantaranya yaitu 1. Dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran di masa pandemi dengan melakukan percobaan di aplikasi simulasi virtual lab. Kedua, laboratorium virtual dapat memenuhi kebutuhan siswa seperti memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan atau melaksanakan praktikum dimanapun dan kapan saja tanpa harus dituntut oleh guru. Ketiga, siswa dapat melakukan percobaan secara mandiri di tengah-tengah pandemi dengan simulasi virtual lab. Dan keempat, dengan adanya virtual lab, siswa tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal dalam melakukan percobaan. Nak,
Iya, Bu. Tolong belikan Ibu 1 kilogram telur. Uangnya mana, Bu? Nih. Oh iya, Bu. Beli. Ya. Beli telur sekilo, Bu. Oh, jadi ini alat ukur massa yang pernah dijelasin Ibu Guru. Bu, boleh nggak saya nyoba nimbang sendiri? Alat ukur selanjutnya yaitu alat ukur massa. Neraca atau timbangan adalah sebuah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan besarnya massa suatu benda. Ada beberapa macam neraca yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Salah satunya yaitu neraca analog. Neraca jenis ini banyak digunakan di rumah tangga, toko-toko, maupun pasar-pasar tradisional. Adapun ketelitian dari neraca analog ini beragam. Ada yang 1 gram, 10 gram, dan 100 gram. Cara menggunakannya yaitu dengan menempatkan benda di wadah yang berada di atas neraca. Kemudian, skala pada neraca akan menunjukkan angka yang merupakan nilai besarnya massa. Manfaat mempelajari alat ukur dalam kehidupan sehari-hari contohnya sebagai berikut. Pertama, seorang tukang jahit pakaian mengukur panjang kain untuk dipotong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat dengan menggunakan meteran pita. Kedua, penjual daging menimbang massa daging sesuai kebutuhan pembelinya dengan menggunakan timbangan duduk. Ketiga, seorang petani tradisional mungkin melakukan pengukuran panjang dan lebar sawahnya. Keempat, seorang sarjana mengukur lebar jalan menggunakan alat meteran keros untuk mendapatkan satuan meter.